Asisten Inspektur Kelaykudaraan Pesawat Udara terampil. 1. Seorang asisten inspektur kelaykudaraan pesawat udara terampil sedang memeriksa dokumen penerbitan lisensi personel teknik pesawat udara. Menurut Aneks 1 ICAO, apa yang bukan merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan lisensi Aircraft Maintenance Engineer? A. Usia minimal 18 tahun. B. Lulus ujian tertulis dan praktik. C. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun. D. Lulus pemeriksaan kesehatan. E. Menguasai bahasa Inggris tingkat lanjut. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Aneks 1 ICAO, persyaratan utama untuk mendapatkan lisensi Aircraft Maintenance Engineer meliputi usia minimal 18 tahun, lulus ujian tertulis dan praktik, memiliki pengalaman kerja yang relevan, dan lulus pemeriksaan kesehatan. Penguasaan bahasa Inggris tingkat lanjut bukan merupakan persyaratan utama, meskipun kemampuan bahasa Inggris dasar mungkin diperlukan. 2. Dalam melakukan pemeriksaan kelaykudaraan pesawat udara untuk penerbitan sertifikat kelaykudaraan standar, Standard C/A, seorang asisten inspektur kelaykudaraan menemukan bahwa salah satu instrumen yang dipersyaratkan tidak berfungsi. Apa tindakan yang paling tepat dilakukan? A. Menerbitkan sertifikat kelaykudaraan dengan catatan. B. Menolak penerbitan sertifikat kelaykudaraan. C. Menerbitkan sertifikat kelaykudaraan khusus. D. Memberikan perpanjangan waktu untuk perbaikan. E. Mengabaikan temuan karena dianggap minor. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jika ditemukan instrumen yang dipersyaratkan tidak berfungsi, maka pesawat udara tersebut tidak memenuhi standar kelaykudaraan. Asisten inspektur harus menolak penerbitan sertifikat kelaykudaraan standar sampai masalah tersebut diperbaiki dan pesawat memenuhi semua persyaratan kelaykudaraan. 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, apa yang dimaksud dengan kelaykudaraan kontinu? A. Pemenuhan standar selama masa berlaku sertifikat tipe. B. Kemampuan pesawat terbang tanpa henti. C. Pemeliharaan pesawat sesuai jadwal berkala. D. Pemenuhan standar kelaykudaraan sepanjang usia operasi. E. Kemampuan pesawat mendarat di berbagai kondisi cuaca. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kelaykudaraan kontinu merujuk pada pemenuhan standar kelaykudaraan sepanjang usia operasi pesawat udara. Ini berarti pesawat harus terus memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaikan terbang selama masa pengoperasiannya, bukan hanya saat sertifikasi awal. 4. Seorang asisten inspektur kelaykudaraan sedang melakukan evaluasi dokumen pengajuan penambahan kemampuan rating pada Certificate of Maintenance Peraturan Pemerintah ROVAL COMA. Apa yang bukan merupakan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan tersebut? A. Salinan COMA yang masih berlaku. B. Bukti pengalaman kerja terkait rating yang diajukan. C. Sertifikat pelatihan terkait rating yang diajukan. D. Hasil evaluasi kinerja dari atasan langsung. E. Surat rekomendasi dari regulator negara lain. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam pengajuan penambahan kemampuan rating pada COMA, dokumen yang diperlukan biasanya meliputi salinan COMA yang masih berlaku, bukti pengalaman kerja, sertifikat pelatihan terkait, dan mungkin hasil evaluasi kinerja. Surat rekomendasi dari regulator negara lain bukan merupakan persyaratan standar dalam proses ini. 5. Dalam konteks Safety Management System SMS, apa yang dimaksud dengan Safety Assurance? A. Proses identifikasi bahaya. B. Pelatihan keselamatan untuk personel. C. Pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan. D. Penetapan kebijakan keselamatan. E. Investigasi kecelakaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C.
Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa safety assurance dalam SMS merujuk pada proses pemantauan dan pengukuran kinerja keselamatan. Ini melibatkan aktivitas untuk memastikan bahwa kontrol risiko yang diterapkan efektif dan sistem keselamatan berfungsi sebagaimana mestinya. 6. Seorang asisten inspektur kelaikudaraan sedang melakukan RAM inspection pada sebuah pesawat udara. Apa yang bukan termasuk dalam aspek yang diperiksa dalam RAM inspection? A. Kondisi umum pesawat udara. B. Peralatan darurat. C. Dokumen pesawat dan awak. D. Riwayat maintenance pesawat. E. Kargo dan bagasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa RAM inspection biasanya mencakup pemeriksaan kondisi umum pesawat, peralatan darurat, dokumen pesawat dan awak, serta kargo dan bagasi. Riwayat maintenance pesawat biasanya tidak termasuk dalam cakupan RAM inspection, karena ini lebih tepat dilakukan dalam audit atau inspeksi yang lebih mendalam. 7. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944, negara anggota ICAO memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya. Namun, terdapat pengecualian untuk hak lintas damai, right of innocent passage, bagi pesawat sipil. Dalam konteks ini, apa yang dimaksud dengan hak lintas damai? A. Hak untuk mendarat di bandara manapun. B. Hak untuk terbang di atas wilayah negara lain tanpa izin. C. Hak untuk melintasi wilayah udara negara lain tanpa mendarat. D. Hak untuk melakukan penerbangan domestik di negara lain. E. Hak untuk melakukan evakuasi darurat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa hak lintas damai, atau right of innocent passage, dalam konteks Konvensi Chicago 1944 merujuk pada hak pesawat sipil untuk melintasi wilayah udara negara lain tanpa mendarat, selama tidak mengganggu keamanan atau kedaulatan negara yang dilewati. Ini tidak termasuk hak untuk mendarat atau melakukan penerbangan domestik di negara tersebut. 8. Seorang asisten inspektur kelaikudaraan sedang melakukan pemeriksaan program weight dan balance pesawat udara. Apa konsekuensi yang dapat terjadi jika program weight dan balance tidak akurat? A. Meningkatnya konsumsi bahan bakar. B. Berkurangnya kenyamanan penumpang. C. Terhambatnya proses boarding. D. Perubahan jadwal penerbangan. E. Risiko keselamatan penerbangan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa program weight dan balance yang tidak akurat dapat menyebabkan risiko keselamatan penerbangan yang serius. Distribusi berat yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas dan kendali pesawat, yang dapat mengakibatkan masalah saat lepas landas, terbang, atau mendarat. 9. Dalam konteks Aneks 13 ICAO tentang Aircraft Accident and Incident Investigation, apa perbedaan utama antara accident dan serious incident? A. Tingkat kerusakan pada pesawat. B. Jumlah korban jiwa. C. Lokasi kejadian. D. Penyebab kejadian. E. Dampak terhadap operasional bandara. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perbedaan utama antara accident dan serious incident, menurut Aneks 13 ICAO adalah tingkat kerusakan pada pesawat dan atau adanya korban jiwa. Accident biasanya melibatkan kerusakan berat pada pesawat atau adanya korban jiwa, sementara serious incident adalah kejadian yang hampir menyebabkan kecelakaan tetapi tidak sampai mengakibatkan kerusakan berat atau korban jiwa. 10. Seorang asisten inspektur kelaikudaraan sedang melakukan pemeriksaan pelaksanaan Airworthiness Directive (AD) pada sebuah pesawat udara. Jika ditemukan bahwa ada AD yang belum dilaksanakan dan telah melewati batas waktu yang ditentukan, apa tindakan yang paling tepat? A. Memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan AD. B. Mengeluarkan peringatan tertulis kepada operator. C. Merekomendasikan pencabutan sertifikat kelaikudaraan. D. Mewajibkan pesawat untuk ground hingga AD dilaksanakan. E. Mengabaikan temuan karena AD dianggap tidak kritis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa jika ditemukan AD yang belum dilaksanakan dan telah melewati batas waktu,
tindakan yang paling tepat adalah mewajibkan pesawat untuk ground tidak boleh terbang hingga AD tersebut dilaksanakan. Ini karena AD berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan ketidakpatuhan terhadap AD dapat membahayakan keselamatan. 11. Berdasarkan Aneks 19 ICAO tentang Safety Management, apa yang dimaksud dengan Safety Risk Tolerance? A. Kemampuan organisasi untuk menghindari semua risiko. B. Tingkat risiko yang dapat diterima dalam operasi normal. C. Jumlah insiden keselamatan yang terjadi dalam setahun. D. Anggaran yang dialokasikan untuk program keselamatan. E. Batas waktu untuk menyelesaikan investigasi kecelakaan. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Safety Risk Tolerance merujuk pada tingkat risiko yang dapat diterima dalam operasi normal sebuah organisasi penerbangan. Ini melibatkan penentuan batas risiko yang dianggap dapat diterima setelah mempertimbangkan kemampuan mitigasi risiko yang ada. 12. Seorang asisten inspektur kelaykudaraan sedang melakukan pemeriksaan kesesuaian fasilitas perawatan pesawat udara. Menurut standar ICAO, apa yang bukan merupakan persyaratan utama untuk fasilitas perawatan pesawat udara? A. Perlindungan dari kondisi cuaca. B. Pencahayaan yang memadai. C. Ventilasi yang baik. D. Peralatan khusus untuk setiap tipe pesawat. E. Sistem pengendalian kontaminasi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa standar ICAO untuk fasilitas perawatan pesawat udara mencakup perlindungan dari kondisi cuaca, pencahayaan yang memadai, ventilasi yang baik, dan sistem pengendalian kontaminasi. Peralatan khusus untuk setiap tipe pesawat, meskipun penting, bukan merupakan persyaratan umum untuk fasilitas itu sendiri, melainkan tergantung pada jenis perawatan yang dilakukan. 13. Dalam konteks Konvensi Tokyo 1963, apa yang dimaksud dengan in-flight terkait dengan yurisdiksi negara pendaftar pesawat? A. Saat pintu pesawat ditutup setelah boarding. B. Saat pesawat mulai bergerak untuk lepas landas. C. Saat pesawat meninggalkan landasan. D. Saat pesawat mencapai ketinggian jelajah. E. Saat pesawat memasuki wilayah udara internasional. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut Konvensi Tokyo 1963, pesawat dianggap in-flight sejak saat tenaga mesin digunakan untuk lepas landas sampai saat pendaratan selesai. Ini berarti yurisdiksi negara pendaftar berlaku sejak pesawat mulai bergerak untuk lepas landas. 14. Seorang asisten inspektur kelaykudaraan sedang melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan SMS pada sebuah operator pesawat udara. Apa indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas SMS? A. Jumlah laporan keselamatan yang diterima. B. Frekuensi pelaksanaan pelatihan keselamatan. C. Penurunan tingkat insiden dan kecelakaan. D. Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk SMS. E. Jumlah personel yang ditugaskan untuk SMS. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meskipun semua aspek yang disebutkan penting, indikator yang paling relevan untuk menilai efektivitas SMS adalah penurunan tingkat insiden dan kecelakaan. Ini menunjukkan bahwa sistem berhasil mengidentifikasi dan mengurangi risiko keselamatan secara efektif. 15. Berdasarkan Aneks 6 ICAO, Operation of Aircraft, apa yang dimaksud dengan Extended Diversion Time Operations (EDTO)? A. Operasi penerbangan dengan waktu terbang lebih dari 12 jam. B. Penerbangan dengan rute melewati daerah terpencil. C. Operasi penerbangan dengan pesawat bermesin tunggal. D. Penerbangan dengan jarak dari bandara alternatif melebihi batas waktu tertentu. E. Operasi penerbangan dengan multiple layover. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Extended Diversion Time Operations (EDTO) merujuk pada operasi penerbangan di mana sebagian rute penerbangan berada pada jarak dari bandara alternatif yang melebihi batas waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam menit penerbangan dengan satu mesin tidak beroperasi. Ini memerlukan persetujuan khusus dan prosedur operasional tertentu untuk menjamin keselamatan.